Oke, kullu dzalika li jahlihi bi maula fid dunya. Tetap semuanya itu sebabnya adalah karena dia tidak kenal dengan Allah. Artinya ketika dia dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dia harus menanamkan dong dalam dirinya. Ketika dia kaya, pasti dia berkeyakinan bahwa ini kekayaan ini sementara. Pasti di balik kekayaan ini bisa jadi Allah cabut kekayaan ini dari saya. Atau ketika dia dalam keadaan miskin, oh bisa saja dong Allah Ta'ala itu memberikan kekayaan setelah ini. Bisa saja dong. Jadi artinya ada dua hal yang harus ditanamkan dalam dirinya. Ketika dia dalam keadaan kaya, dia berkata dalam dirinya ada kemungkinan saya jadi miskin. Atau ketika dia dalam keadaan miskin, dalam dirinya dia mengatakan ada harapan. Bisa dong Allah Ta'ala itu membuat saya kaya. Ya, berarti gitu. Tetap aja roja dan khauf berjalan dua-duanya. Betul, Kajanahen, bagikan dua sayap. Betul. Kalau gini kan enggak. Kalau dia kaya terus miskin, seakan-akan Allah Ta'ala nggak pernah memberikan kekayaan. Iya. Kalau miskin jadi kaya, dia melupakan kemiskinan dulu, gitu kan. Nah, itu karena dia itu nggak tahu tentang Tuhan. Ya. Cahaya yang kelima dan 45 bin ni'mati wal ibtila, dalam kenikmatan dan balai. Waqala radhiyallahu anhu i'lam anna nasa rajulan. Tahuilah bahwasanya manusia itu ada dua orang. Satu aja lempar. Ingin menikmati rokok yang beda. Tak eta nyalakeun eta. Siap. Tak eta nyalakeun eta. Siap. Ya, pang tingalikeun. Nyalakeun ya HP eta. Ulah dipencet, nyalakeun eta. Iya. Ulah digeser ke standby. Nah, eta kan aya nomor, katingali teu. Nomor mana? Ganti lah. Wajah, ampun aing. Udah, Pak. Nah, nyalakeun. Hah? Tadi ke pang tingalikeun nyalakeun teu eta kamera. Ini gara-gara Haub dan Rojai. Nah, eta. Namanya. Semarang, guys, aman. Cek. Bab yang baru bab yang ke-45 bin nikmat wal ibtila, dalam kenikmatan dan balai. Waqala radhiyallahu anhu i'lam anna nasa rajulan muna'amun alaihi wa mubtala. Manusia itu ada dua macam. Ada orang yang diberi kenikmatan dan ada orang yang diberi balai ujian, cobaan, musibah, bima qadarabuhu alaihi, dengan apa yang sudah Allah Ta'ala takdirkan kepada diri. Pertama, al-mun'am alaihi, orang yang diberi kenikmatan itu la yakhlu minan naghs atau minan naghisah. Seorang yang diberi kenikmatan itu tidak kosong dari kekeruhan bima an'ama alaihi, dalam apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Fahuwa an'ama bima yakunu min dzalik. Padahal Allah Ta'ala itu sudah memberikan kenikmatan bima yakunu min dzalika, dalam hal yang Allah Ta'ala berikan kepadanya dari kenikmatan itu. Ijja al-qadar bima yukaddiruha alaihi min anwa'il balaya wal amradi wal auja wal masaib fin nafsi wal ahli wal mal wal aulad fayantanaghasu bidzalika. Oke, itu apa izan dia kayak sedap. Ijja artinya tiba-tiba itu bukan karena, tapi tiba-tiba takdir itu datang dengan sesuatu yang sifatnya membuat dia keruh, yaitu berupa macam-macamnya warna-warninya musibah, dari penyakit sama rasa sakit, musibah dalam diri, keluarga, harta, anak-anak. Maka dia akan merasakan apa?
kekeruhan dalam hatinya. Seakan-akan fakanahu lam yun'am alaihi atau lam yun'am alaihi qattu. Seakan-akan dia tidak pernah diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Wa yansadzalika na'im wa halawatahu, dan dia melupakan kenikmatan dan manisnya kenikmatan. Padahal wa in kana al-ghaniyyu qaiman bil mali wal jahi wal abidi wal imai wal amni minal a'da fa huwa fi halin na'ma'i ka'an la bala'a fil wujud. Padahal ketika dia itu dalam keadaan kaya, dia itu punya harta, punya kedudukan, punya budak kalau zaman dulu, budak perempuan, budak laki-laki, wal amni minal a'da, dia merasa aman dari musuh-musuh. Dia kan berada dalam kondisi kenikmatan yang luar biasa gitu. Jadi seakan-akan ka'an la bala'a fil wujud, seakan-akan nggak pernah Ada balai. nah ada balai. Kalau dia itu dalam keadaan susah, dalam keadaan diuji oleh Allah Ta'ala, dia berkeyakinan seakan-akan tidak ada kenikmatan, kan kufur nikmat gitu tuh. Artinya seseorang yang diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala, ketika dia itu langsung diberi ujian, dalam dirinya berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala nggak pernah ngasih saya Lam yun'am, ya. tapi lam yun'im ya. Lam yun'im, lam yun'im alaihi bisa, lam yun'am alaihi bisa. Wa yansadzalika. Jadi melupakan semua kebaikan-kebaikan Allah. Padahal pada saat ketika dia diberikan kecukupan, Dia itu seakan-akan nggak pernah diberi. balai. Oke, terus Itu. natijahnya Sehingga wa fi hal kullu dzalika li jahlihi bi maula fid dunya. Tetap semuanya itu sebabnya adalah karena dia tidak kenal dengan Allah. Artinya ketika dia dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dia harus menanamkan dong dalam dirinya. Ketika dia kaya, pasti dia berkeyakinan bahwa ini kekayaan ini sementara. Pasti di balik kekayaan ini bisa jadi Allah cabut kekayaan ini dari saya. Atau ketika dia dalam keadaan miskin, bisa saja dong Allah Ta'ala itu memberikan kekayaan setelah ini. Bisa saja dong. Jadi artinya ada dua hal yang harus ditanamkan dalam dirinya. Ketika dia dalam keadaan kaya, dia berkata dalam dirinya ada kemungkinan saya jadi miskin. Atau ketika dia dalam keadaan miskin, dalam dirinya dia mengatakan ada harapan. Bisa dong Allah Ta'ala itu membuat saya kaya. Ya, berarti gitu. tetap aja roja dan khauf itu berjalan dua-duanya. Betul, Kajanahen, bagikan dua sayap. betul. Kalau gini kan enggak. Kalau dia kaya terus miskin, seakan-akan Allah Ta'ala nggak pernah memberikan kekayaan. Iya. Pada Kalau saat dia kaya, miskin jadi kaya, dia melupakan kemiskinan dulu, gitu kan. Nah itu karena dia itu nggak tahu tentang Tuhan. jahli. Ya. Nah, kalau alima anna maulahu fa'alu lima yurid, wa yughayyiru, wa yubaddil, wa yuhli, wa yumir, wa yughni, wa yufkir, wa yarfa, wa yakhfad, wa yu'izz, wa yudhil, wa yuhyi, wa yumit, wa yuqaddim, wa yuakhir lamat ma'anna ila ma bihi minan na'i. Wa lam aghtarra bihi, wa lam ayasa minal farah fi halatil bala. Kalau dia tahu bahwa Tuhannya itu fa'alun lima yurid, berbuat apa yang Allah kehendaki, merubah, ya kan? Memaniskan, memahitkan, mengayakan, memiskinkan, mengangkat, menunduk, menghinakan atau menurunkan, memuliakan, menghinakan, menghidupkan, mematikan, mendahulukan, mengakhirkan, maka lamat ma'anna ila ma bihi minan naim. Lama salah tadi. Lama maka tidak. Lau jawabnya lau. Lama ya. Lama. La jawab ya, lama. Maka dia tidak lamat ma'anna, maka dia tidak tenang. Ilama bihi minan naim. Tidak merasa tenang atas kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Kalau dia dalam keadaan kaya. Wala maqtarra bihi, dan dia tidak akan tertipu oleh kekayaan itu. Wala ma'ayasa minal farah, atau kebalikannya ketika dalam keadaan miskin, maka dia tidak akan putus asa dari memiliki perasaan bahagia fi halatil bala, gitu.
Itu pertama. Sebab pertama ya. Sebab kedua, walijahlihi aidan bid dunya. Sebab kedua, kenapa dia bisa memiliki kondisi kejiwaan atau kerohanian yang begitu katakanlah menyedihkan? Ya karena yang kedua, dia tidak dengan dunia sendiri dia tidak kenal gitu. Tidak paham dengan tabiat dunia itu. Kan walijahli aidan bid dunya itma'anna ilaiha. Karena dia tidak mengenal tentang dunia, maka dia pun merasa aman, merasa tenang dengan dunia. Bahkan wa talaba minha safa'an la yashubuhu kadarun. Bahkan dia meminta dunia agar dunianya itu dijernihkan dan tidak dicampuri dengan kekeruhan. Dan dia lupa wa nasya annaha darubala. Dia lupa bahwa dunia itu adalah tempatnya ujian, musibah, wa tanghis, kerupakan, wa takalif, beban, wa takdir, kekeruhan, kotoran, dan wa anna aslaha bala. Asal usulnya dunia itu ya ujian. Tapi puncaknya atau hasilnya itu adalah kenikmatan. Nanti akan pendekatannya akan lebih dijelaskan lagi di akhir. Maka faya kasyajaratis sabir. Oke, dibuka di Google ya, syajaratis sabir tanam. Oke, seperti pohon sabir, itu pohon yang pahit. Awalu samratiha murrah. Awal buahnya itu ketika dimakan pahit rasanya. Tapi wa akhiruha syahdun hulwun. Tapi akhirnya itu seperti madu yang manis. La yasilu almar'u ila halawatiha hatta yatajarra amararataha. Seseorang itu tidak akan mencapai manisnya syajaratul sabir ini sampai dia itu menelan rasa pahit dari buah ini. Falan yablugha ila syahdi illa bisabri alal mur. Dia itu tidak akan mencapai kepada rasa manis kecuali dengan kesabaran merasakan rasa pahit. Maka faman sabara ala balaiha, barang siapa yang sabar atas ujian di dunia ini, maka halla biha na'imuha, kenikmatan di dunia pun akan dia dapatkan. Allah di sini datang ya. Datang. Nah, seperti ungkapan innama yu'tal ajiru ajrahu. Ya, seorang tukang kuli lah. Seorang kuli yang suka ngangkatin beras atau gitulah yang bukan berat itu. Dia tidak mendapatkan gajinya, tidak mendapatkan bayarannya kecuali setelah mengeluarkan keringat di jidatnya. Badannya capek, ruhnya goncang, dadanya sesak, perutnya lapar, wa idlali nafsihi, dirinya hina, wa kasri hawanya dipecahkan, fi khidmati makhlukin. Jadi egonya ditundukkan untuk berkhidmah kepada manusia sepertinya. Falamma tajarra'a hadhil mararata kullaha aqabat lahu tiba ta'ami. Dan ketika dia itu menelan rasa-rasa pahit semua ini, maka akan mengakibatkan manisnya makanan. Wa idamin obat lahu tiba ta'amin wa idamin wa fakihatin wa libasin wa rahatin wa sururin walau aqalla qalilin. Jadi akan merasakan kenikmatan itu semua meskipun ya sedikit. Maka fadunya awaluha murrah. Dikasih ilustrasi yang lain, dunia awalnya itu ya pahit seperti kasafhatil ulya min asalin. Seperti lapisan pertama yang paling luar, yang paling tinggi dari madu yang ditaruh di wadah yang bercampur dengan pahit. Yang gampangnya ada satu gelas inilah. Nah ini bekas jamu pahit, ya kan? Atau bekas apa tuh? Pohon apa tuh? Yang pahit. Iya. Yang obat itu tuh ini. Mahoni. Bekas mahoni itu ditumbuk gitu kan, bekas. Nah terus ditaruh madu, seret. Nah otomatis kan di bagian pinggir-pinggirnya itu kan ada pahit-pahitnya, ya kan? Nah maka
seseorang itu tidak akan merasakan manisnya madu di wadah yang bercampur dengan wadah yang pahit, kecuali setelah dia itu menghabiskan rasa pahit terlebih dahulu, baru dia akan bisa merasakan yang manis. Maka fala yasilul akilu ila qararid darfi. Seorang yang makan itu tidak akan mencapai qararid darfi atau dasar dari wadah ini. Wa yatanawalul khalisa minhu, dia tidak akan mengonsumsi yang murni dari madu itu kecuali setelah memakan lapisan yang paling luar. Begitu juga dengan faedah sabrul abdu ala adai. Ketika seorang hamba itu sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan, wantihai nawahihi, dan dia menjauhi larangan-larangan Allah, pasrah kepada takdir yang berjalan pada dirinya, dan dia menelan rasa manis dari hal itu semua. Dia menahan semua beban-beban yang Allah bebankan kepada dirinya, melawan hawa nafsunya, wa taraka muradahu, dan dia meninggalkan keinginan-keinginan pribadinya, maka aqabahullahu azza wa jalla bidzalika tiba aisyin fi akhir umri. Di akhir umurnya dia akan merasakan manisnya kehidupan. Aqabah di sini bermakna Mengakibatkan aja. Ataupun melahirkan ya. Nah, itu. Jadi aqabah kan ada satu keadaan, Memberikan efek. memberikan efek. Di akhir umurnya dia akan merasakan enaknya kehidupan. Wadalal, kemanjaan dari Allah, warahah, kesantaian, wal izzah, kemuliaan, wa yatawallahu, Allah Ta'ala mengurusi dirinya, wa yughadhihi, Allah Ta'ala memberikan dia makanan, kama yughadzat tiflur rodi min ghairi takallufin minhu, sebagaimana bayi yang kecil yang disusui, dia itu diberi makanan, diberi ASI tanpa ada paksaan, tanpa ada beban dari dirinya. Min ghairi takallufin wa hamli mu'natin, tanpa ada pembawaan beban. Maka tidak menanggung beban, wa tabiatin, dan dosa di dunia dan akhirat. Nah, sebagaimana kama yataladzadu aklul murri minas safhatil ulya minal asal yakuluhu min qararid darfi. Sebagaimana orang yang memakan pahitnya madu dari as-safhatul ulya, dari lapisan yang pertama dari madu, yakuluhu min qararid darfi, yang dia makan langsung dari wadahnya atau dari tempat diamnya madu di wadah. Sehingga fayam bagi lil abdil mun'am alaih, sepantasnya bagi seorang hamba yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan kepadanya, supaya Allah ya'mana makrallah, dia tidak merasa aman terhadap ujiannya Allah, dibudayanya Allah Ta'ala, fayaghtarru bin ni'mah, sehingga dia tertipu oleh nikmat, wa yaqta'u bidawamah, dan dia memastikan langgengnya nikmat, wa yaqbal an syukriha, sementara dia lalai, lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut, wa yurkhi qaidahu, dan dia itu merenggangkan ikatan-ikatan nikmat atau ikatan syukur, bitarkihi li syukriha, lantaran dia tidak mau atau meninggalkan mensyukuri nikmat, atau tidak mau mensyukuri nikmat. Padahal kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, an-ni'matu wahsyiyatun, nikmat itu adalah hal yang sifatnya binatang buas atau diserupakan seperti binatang buas. Faqayyiduha bisyukri, maka kalian harus mengikat binatang itu dengan syukur. Nikmat harus diikat dengan syukur. Nah, bagaimana bentuk dari nikmat itu sendiri? Bentuk syukur dari nikmat sendiri. Fasyukru nikmatil mal. Nah, ini gambarannya. Al-i'tiraf biha lil mun'ami al-mutafaddili wa huwa Allah.
mengakui bahwa ini bukan nikmat saya, ini adalah nikmat Allah. Wa tahaddusi bihali nafsih, untuk dirinya tak Kiai. Dan tahadus menceritakan nikmat itu untuk dirinya fisairil ahwal, dalam semua keadaan. 3, wa ru'yati fadlihi wa minanihi azza wa jalla, dia selalu melihat kemurahan Allah dan karunia Allah. 4, wa alla yatamallaka alaihi, dan dia tidak merasa memiliki harta itu. 5, wala yatajawaza haddahu fihi, jangan melebihi batas dalam harta itu. Wala yatruk amrahu fihi, jangan sampai meninggalkan perintah Allah dalam harta. Ya kan? 7, tsumma bi'ada'i huquqihi minaz zakati wal kafarati wan nadari, pelaksanaan hak-hak harta, zakat, kafarah, nadar, sedekah, iqasatil malhuf, menolong orang yang butuh, iftiqat arbabil hajat, dia mencari-cari orang-orang yang butuh, wa ahliha fi syada'id, syada'id, dalam kesulitan-kesulitan, inda taqallubil ahwal, dalam kondisi perubahan kondisi, wa tabaddulil hasanati bisayyi'at, ya dalam kondisi paceklik itulah, anisa atan naim warraha bil ba'sa'i wad dharra. Ya, artinya ketika ada perubahan kondisi, kenikmatan dan kesejahteraan berpindah kepada kemadharatan dan kesedihan. Itu untuk syukur harta. Kalau syukur nikmat sehat, tuh ada bil jawarihi wal a'dha bil isti'anati bit ta'at, minta tolong untuk agar bisa melaksanakan ketaatan. Wal kaffi anil maharim, mencegah diri dari keharaman-keharaman. Wasayyi'at, keburukan-keburukan. Wal ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Wal atham, dosa-dosa. Fadzalika, 2 hal inilah yang namanya qaidun ni'am, mengikat nikmat-nikmat. Anirihlah, agar nikmat-nikmat itu tidak lari. Anirihlah, tidak lari. Wadhahab, tidak pergi. Wasaqi syajaratiha, dan menyirami pohon kenikmatan itu. Wa tanmiyati a'dha'iha, dan mengurus sampai tanmiyah itu berkembangnya, aqsaniha, dahan-dahan dari pohon nikmat itu, wa awraqiha, dan daun-dedaunan, wa tahsini thamratiha, memperbaiki buah dari nikmat, wa halawati ta'miha, dan manisnya rasa nikmat itu, wa salamati akibatiha, dan akibat atau efek lah yang baik dari buah kenikmatan itu, waladzati mudghatiha, dan ketika dikunyah itu pun merasakan kelezatan, wasuhulati bal'iha, mudah ditelan, wa ta'aqqubi afiyatiha, keberlanjutan afiah atau kesehatan, ketika dikonsumsi pun masih sehat nikmat itu. Ya. Wa rai'iha fil jasad, rai, kenikmatan dalam jasad, summa zuhur barakatiha al jawarih min anwa'it ta'at, ini efeknya ini. Kemudian munculnya keberkahan nikmat itu atas anggota badan dari macam-macam warna-warni kenikmatan dan kedekatan dan zikir kepada Allah. Kemudian barulah summa dukhulul abdi ba'da dzalika fil akhirah fi rahmatillah wal khulud fil jinan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqan. Nah, setelah itu barulah dia atau hamba itu dimasukkan di akhirat dalam rahmatnya Allah, kekal di surga bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada, solihin, wa hasuna ulaika rafiqan. Oke. Itu gambaran dari mengikat nikmat. Berat mungkin ya. Nah, kalau nggak dilakukan bagaimana? Fa illam yaf'al dzalika waqtarra bima dhahara min zinatid dunya wa bima dzaqa min ladzatiha wa ma'anna ila bariqi sarabiha, kalau dia tidak melakukan hal itu, bahkan dia tertipu dengan perhiasan dunia yang nampak dan dengan apa yang dia rasakan dari kelezatan dunia, wa ma'anna, merasa tenang kepada gemerlapnya fata morgana dunia. Dan sama fata morgana yang terlihat oleh dirinya, pancaran dari dunia itu,
dan hembusan min nasimi awwali nahari qaidiha, dari hembusan awal siangnya musim panasnya dunia, wa nu'umati juludi hayatiha, dan lembutnya kulit ular-ular dunia. Nu'umah lembut. Nu'umah lembut, kelembutan kulit-kulit ularnya dunia, wa aqaribiha, dan kalajengkingnya dunia, wa ghafala wa amiya an sumumihal qatilah, dan dia lalai, lupa, bahkan buta dari racun-racun dunia yang membunuh. Al-muda'ati fi a'maqiha, yang dititipkan dalam dasar dunia, wa makaminiha, dan simpanan-simpanan dunia, wa masaidiha, dan jebakan-jebakan dunia, al-mansubata, yang ditancapkan li akhdihi, untuk mengambil dirinya, wa habsihi, memenjarakannya, wa halakihi, dan kehancurannya. Maka apa yang akan dia dapatkan? Bal yahna ar-roda, maka hendaknya dia bersenang-senanglah dengan kehinaan. Wal yastabshir bil atab, berbahagialah dia dengan atab, kehancuran. Wal faqril ajil, kefakiran yang cepat, ma'zul, bersamaan dengan kehinaan, wal hawan, sama di dunia. Tidak hanya itu, di akhirat pun sama. Wal adzabil ajli fin nari wal adha, dan azab yang ditunda nanti di neraka dan di lazab. Nah, itu kondisi pertama, yaitu orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Tugasnya banyak orang, Mas Kiai. Jadi nikmat pada intinya harus diikat dengan apa? Dengan cara tadi yang disebutkan. Nah, ini yang lebih gampang, yang lebih mudah ini. Wow, panjang oge-nya. Nah, amal mubtala, adapun orang yang, ini golongan kedua, yaitu orang yang dikasih ujian, cobaan oleh Allah Ta'ala. Bataratan yubtala ukubatan. Yang pertama, terkadang Allah Ta'ala itu memberikan musibah, tujuannya adalah ukubatan, siksaan ya, pemuqabalatan, balasan, lijarimatin irtakabaha wa maksiatin iktarofaha, sebagai balasan atas kejahatan yang pernah dia lakukan atau atas kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Yang kedua, wa ukhra yubtala takfiron. Yang kedua adalah dia diuji, tujuannya adalah untuk melebur dosa, wa tamhisan, sama menghapus dosa. Yang ketiga, wa ukhra yubtala lirtifa'id darajat wa tablighil manazil, untuk mengangkat derajat dan menyampaikan dirinya kepada makom-makom yang tinggi, supaya dia itu digabungkan kepada golongan-golongan ulil ilmi min ahlil halat wal maqamat mimman sabaqat lahum inayatu rabbil khaliqati wal bariyat. Golongan yang tinggi lah dari orang-orang yang aulia itulah. Wasayyarahum maulahum fi mayadinil baliyati, di mana Allah Ta'ala memperjalankan mereka di lapangan-lapangan cobaan, ujian, musibah. Ala matayir rifqi, atas kendaraan kelembutan Allah, wal altaf, sama kelembutan Allah. Wa rawwahahu binasimin nadharati wal lahadat, Allah Ta'ala membuat mereka nyaman dengan hembusan pandangan-pandangan, kedipan-kedipan, fil harokat, dalam gerakan, wasakanat, diam. Idlam yakun ibtila'uhum lil ihlaki wal ihwa, ya karena ibtila mereka ini, golongan yang ketiga ini, bukan untuk penghancuran mereka, wal ihwa fit darakat, atau menjatuhkan mereka dalam apa, jurang-jurang neraka, darakat, ya kan, manazilin nar, jurang-jurang neraka. Walakin ikhtabarahum biha lil istifa'i wal istighbar wal ikhtibar, ya karena Allah Ta'ala itu menguji mereka para arifin itu untuk memilih, wal ikhtibar, dan wasakhraja biha minhum haqiqatal iman, dan Allah Ta'ala akan keluarkan dari mereka, akan mengeluarkan, membuktikan hakikat iman,
yang ada dalam diri mereka, wasaffaha menjernihkan hakikat iman, wa mayyazaha dan Allah bedakan hakikat iman dari kesyirikan, wa da'awa wan nifaq dan pengaku-ngakuan dan kemunafikan. Sehingga setelah itu wa nahalahum, Allah Ta'ala karuniakan kepada mereka anwa al-ulum wal asrar wal anwar faja'alahum minal khawasil khullas al khawas, ya, ilmu, rahasia, cahaya, sehingga mereka dijadikan sebagai golongan eksekutif, elit. Itamanahum ala asrari, Allah Ta'ala percayakan mereka atas rahasia-rahasia Allah. Bertadahum limujalasatih, dan Allah ridhoi mereka untuk menjadi teman duduknya Allah, dunia no akhirah, di dunia dan akhirat. Teman duduknya Allah fid dunya biqulubihim, kalau di dunia itu dengan hati mereka, dengan dzauqiyah mereka, dengan ruh mereka. Tapi kalau fil akhirah bi ajsadihim, dengan jasad mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al fuqara'u as-subbar julasaur rahmani yaumal qiyamah. Orang-orang yang fakir, yang sabar, mereka adalah teman duduknya Allah pada hari kiamat. Maka balai itu menyucikan hati mereka dari kotoran syirik dan menggantungkan diri kepada makhluk atau sebab atau angan-angan atau keinginan-keinginan. Mutahiratun wa dzawwabatun laha, dan melelehkan itu semua. Wasabakatun, dan melebur itu semua dari ad-da'awi, pengaku-ngakuan, wal hawasa tadi kegoncangan, keraguan, wa talabil a'wad bit ta'at, atau konsep dagang di mana dia melakukan ketaatan tapi ingin mendapatkan tujuan, itu minad darajat wal manazil al aliyati fil akhirati fil daus wal jinan, itu berupa derajat, tingkatan yang tinggi di akhirat, itu di surga. Nah, maka 3 macam ujian ini ada tanda-tandanya. Alamatul ittila'i ala wajhil muqabalah wal uqubat adamus sabri inda wujudiha. Tanda-tanda ujian yang Allah Ta'ala berikan yang tujuannya adalah untuk membalas keburukan manusia adalah dia tidak sabar ketika muqabalah, balasan, ya, kan pertukaran kalau ininya, iya pertukaran, balasan, wal uqubat, siksaan. Tandanya itu adalah ada musabri inda wujudiha, tidak sabar ketika adanya ujian, wal jaza, sedih, wasyakwa, mengadu ilal khaliqah pada makhluk, wal bariyah dan manusia. Itu pertama. Kedua, wa alamatul ibtila'i takfiran wa tamhisan. Ini kesimpulan ya. Simpulan. Tanda-tanda ujian yang tujuannya adalah peleburan dosa, pembersihan dosa, itu adalah biwujudis sabril jamil, dengan adanya kesabaran yang indah, meneguri syakwa tanpa ada pengaduan, wa idhari jazain, dan menampakkan tadi apa ya, nanti tadi jaza ngarsula ilal astiqah, kepada ke teman-teman, nggak ada itu, meneguri syakwa wa meneguri idhari jazain ilal astiqah wal jirun wa tadujur bi adail awamir wa ta'at. Nggak ada itu. Dan yang ketiga, alamatul ibtila' lirtifa'id darajat adalah wujudur ridha, adanya keridhaan. Wal muwafaqah. Tadujur itu ngerasa ini ya, apa ya? Tadujur itu tidak ngerasa, tadujur itu ngerasa sedih. Cuman lebih parah gitu Ya, daripada jaza. betul. Ngarasula, kalau jaza kan sama nggak, sedih gitu kan ngarasula. Tapi tadujur lebih parah. Lebih parah. Ya. Ya gitu ya tadujur. Oke. Jadi artinya yang kedua itu ya tetap dia sabar dan memang tidak ada pengaduan, nggak ada kesedihan, ya kan? Nggak ada apa tadi, katakanlah nggak curhat tuh ke siapa-siapa, temannya ataupun yang lain. Nah,
Itu kedua. Nah, ketiga, alamatul ittila' lirtifa'id darajat. Untuk pengangkatan derajat itu ridho, bedanya. Kalau yang kedua sabar, kalau yang sekarang ridho, ini udah cinta. Gitu. Wal muwafaqah, setuju. Tumaninatin nafs, tenang dirinya. Sukun, tenang. Bi fi'li ilahil ardi was samawat. Bahkan awil fana, sudah lebur fiha dalam ridho, fiha dalam non ya. Fiha balai gitu. Fil baliyah, Fiha fil balai. Ila hinal inkisyaf bimururi, sampai disingkapkan oleh Allah Ta'ala dengan lewatnya hari dan waktu. Itu tanda-tanda. Dan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani. Lebih sedikit nih, Mak. Oh, ini ngutip dari beliau juga ini, Mak. Baru tahu. Di sini di Lataiful Minanul Akhlaq. Karangan? Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani. Oh, itu apa? Sama juga kitab apa? Sama ya kitab tasawuf. Jadi ngutip di sini ada nih. Ini lebih ringkas tapi. Ngutip dari beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Waqad kana Sayyid Abdul Qadir Al-Jili radhiyallahu anhu yaqul la yu'tillahu tabaraka wa ta'ala maqamat taladzzuzi bil bala'i li 'abdin illa ba'da badlihil majhuda fi mardati. Ini ada tambahan. Allah Ta'ala tidak memberikan maqam at-taladzuz bil bala, merasakan kelezatan atas musibah bagi seorang hamba, illa ba'da badlihil majhud fi mardati, kecuali setelah dia mengerahkan upayanya secara maksimal untuk mencapai ridha Allah. Maka fa innal ibtila ala thalathati ahwal. Daratan yakunu uqubatan wa muqabalatan li jarimatin irtakabaha aw maksiatin iqtarafa, sama kata dia. Wa daratan yakunu takfiran wa tamhisan, sama. Wa daratan yakunu lirtifa'id darajat wa taballughil manazilil 'aliyah li kullin min hadhil ahwali alamat. Sama sih? Alhamdulillah. Sama aja. Jadi kalau ini tambahannya tadi, Allah Ta'ala tidak memberikan maqam at-talazzuz bil bala, merasakan kelezatan ketika diuji, atau perminan wal akhlak. Berapa judul? 2. Keren. Tapi di sini nggak ada ya at-talazzuz tadi itu ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.